lagi dengan Kak Yolanda, Kak Vivin, dan Kak Dian. Oke, kita mau mulaikan sekolah minggu kita mau siapkan hati kita mau angkat tangan kita ke depan, kita lipat, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat setiap anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan, sehingga kami boleh ibadah di pagi hari ini walaupun lewat Zoom. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya Tuhan. Ini doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita akan bernyanyi dengan judul Di Sini Senang, di Sana Senang. Sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi di sini senang. Senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Yesus Kupanggil. Semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap di hari Minggu ini adik-adik tetap semangat memuji nama Tuhan. Dan jangan lupa tetap berolahraga supaya apa? Supaya tetap sehat. Kakak kali ini akan berikan situasi yang berbeda. Kadang kita memang harus melihat sekeliling kita adik-adik supaya kita merasa tidak jenuh di rumah terus. Kali ini kakak akan menceritakan sebuah kisah yang sangat menarik bagi adik-adik semua, sebuah keluarga yang dicinta Tuhan. Keluarga siapa? Keluarga Naomi. Naomi adalah orang yang disayang oleh Tuhan. Tetapi pada suatu kali ketika dia dalam keadaan tersesat bersama dengan keluarganya di Yerusalem, dia pindah ke Moab. Karena apa adik-adik semuanya? Karena di daerah Yerusalem terjadi yang namanya kelaparan dan kekeringan. Adik-adik tahu ya namanya kelaparan dan kekeringan. Tidak ada makanan, tumbuh-tumbuhan.
di mana-mana tidak bisa tumbuh dengan baik karena apa? Kekeringan yang terjadi pada saat itu di Yehuda. Dan itu membuat keluarga daripada Naomi pindah ke Moab. Satu keluarga, dia punya anak 2 orang, laki-laki, dan juga punya suami namanya Elimelech. Dan akhirnya mereka sampai di Moab. Di sanalah dia bergumul dengan keluarganya menghadapi berbagai persoalan hidup mereka. Nah, adik-adik semuanya, silakan ikuti kisah berikut ini. Pasti tidak menyesal mengikuti kisahnya. Cerita tentang Alkitab. Naomi dan Ruth pergi ke Bethlehem. Halo, ini adalah Ruth. Halo. Dia adalah orang Moab. Ia bertemu dengan Naomi yang sedang menetap di Moab karena kelaparan sedang terjadi di tanah Israel. Naomi mempunyai suami bernama Elimelech dan mempunyai 2 anak laki-laki, yaitu Mahlon dan Kileon. Tidak lama kemudian, meninggallah Elimelech. Lalu Mahlon menikah dengan Orpa dan Kileon menikah dengan Ruth. Orpa dan Ruth adalah orang Moab. 10 tahun lamanya mereka tinggal di Moab. Tetapi Mahlon dan Kileon meninggal dan Naomi pun hanya tinggal bersama 2 menantunya. Naomi ingin pulang ke tempat asalnya, yaitu Bethlehem, karena ia tahu kelaparan di negeri itu sudah berakhir. Mereka berkemas dan bersiap-siap untuk pulang ke Bethlehem. Namun, di tengah perjalanan mereka menuju ke Bethlehem, Naomi pun berkata kepada kedua menantunya, Pergilah, pulanglah ke rumah ibumu masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kamu seperti kamu mengasihi aku. Tetapi mereka tidak mau kembali ke Moab. Dan Naomi pun berkata, Pergilah, pulanglah. Mereka menangis. Dan Orpa mencium Naomi untuk pulang ke tanah Moab. Tetapi Ruth tetap diam di sana untuk ikut dengan Naomi. Jangan paksa aku untuk meninggalkan kamu. Sebab kemana kamu pergi, ke situ jugalah aku pergi. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Naomi dan Ruth berjalan bersama-sama menuju Bethlehem. Sesampainya di kota Bethlehem, penduduk kota pun memanggil Naomi. Naomi berkata, Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, sebab Tuhan telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Begitulah mereka sampai di kota Bethlehem. Dan pada saat itu adalah musim untuk menuai jelai. Biarkan aku pergi ke ladang, supaya aku dapat memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Ruth pergi ke ladang untuk memungut jelai. Dan ternyata ladang tersebut dimiliki oleh seorang kaya yang bernama Boas. Siapakah itu Boas? Nah, adik-adik yang baik hati dan setia sama Tuhan Yesus, tadi kita sudah melihat dan mendengarkan kisah daripada Ruth dan Naomi. Naomi adalah seorang yang baik hati, menjadi ibu mertua yang baik hati. Dan dia bertemu dengan seorang menantu yang sangat baik hati. Siapakah dia? Dia adalah Ruth, orang Moab
yang cinta akan mertuanya, mengasihi ibu mertuanya sebagai ibunya yang luar biasa. Walaupun Ibu Naomi ini berkata kepada Rut, kamu tinggal aja di Moab, di negerimu, saya akan pulang ke Yerusalem. Tapi apa yang dilakukan oleh Rut? Dia bersikeras mengikuti karena dia setia kepada Naomi. Ikut ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan daripada Naomi. Artinya apa? Rut ini bersedia meninggalkan kepercayaan yang lama, adik-adik semua. Supaya apa? Supaya dia ikut kepada Naomi dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, adik-adik semuanya, kesetiaan itu tidaklah mudah, adik-adik. Adik-adik harus bisa melakukan semua itu dari kecil. Setia mengikuti orang tua, setia mengikuti Tuhan, itu adalah sesuatu hal yang luar biasa buat adik-adik semuanya. Karena Tuhan kita Yesus Kristus, adik-adik, lebih setia kepada kita semua dan mengajar kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Apalagi kalau adik-adik ini menjadi anak-anak yang luar biasa ya, anak pinter, anak yang rajin menabung, rajin memberi, rajin menolong, itu luar biasa dipakai oleh Tuhan. Karena sifat Tuhan kita sifatnya adalah setia. Maka kita juga harus setia kepada Tuhan. Amin adik-adik semuanya. Bagaimana sifat anak Tuhan Yesus? Harus setia dan tetap mengasihi Tuhan. Kalau bisa adik-adik ikut pelayanan dari kecil, bisa belajar melayani. Nah, adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng luar biasa yang dicinta Tuhan, saya berharap adik-adik juga bisa setia sama orang tua. Mengasihi orang tua itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Karena anak-anak yang hormat sama orang tua adalah anak-anak yang dicinta juga oleh Tuhan Yesus. Jadi adik-adik di rumah jangan suka melawan orang tua. Kalau bisa orang tuanya bisa dibantu. Karena dari kecil adik-adik bisa belajar untuk bisa menolong dan membantu orang tua. Apalagi ketika sudah besar nanti menjadi anak-anak yang memberkati banyak orang. Dimanapun adik-adik berada akan tetap menjadi anak yang Tuhan luar biasa. Nah adik-adik semuanya, kakak akan membacakan dari Rut pasal 1 ayat 16. Rut pasal 1 ayat 16. Saya akan bacakan kepada adik-adik semua. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmu Allahku juga. Wow, luar biasa banget. Daripada Rut ini, ia berkata, Allahmu Allahku juga, Yesusmu adalah Yesusku juga. Haleluya adik-adik semuanya. Nah sekarang kakak aku berdoa buat kita semuanya. Kita akan tutup mata, lipat tangan. Saya berdoa buat adik-adik semuanya supaya menjadi adik-adik yang luar biasa, adik-adik setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, pada hari ini kami boleh beribadah secara online karena Tuhan bersama kami. Mau berdoa buat kami semua untuk sekolah minggu. Tuhan berkati kami semua, berkati guru-guru kami, dan kami setia melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, jadikan kami sebagai garam dan teladan bagi sesama kami melalui peristiwa daripada Rut ini. Haleluya, amin. Dan adik-adik semangat setia melayani Tuhan. Halo adik-adik semuanya, gimana kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Jadi pada saat ini kita akan membuat aktivitas kita. Jadi adik-adik sudah dapatkan ini ya, kertas seperti ini yang udah ada gambarnya tapi masih belum ada warnanya. Jadi hari ini kerja kita cuman mewarnai doang, mungkin bajunya ya. Kita kasih gambar apa sesuai dengan warna kesukaan adik-adik itu, nggak apa-apa. Tada, punya Kak Esra udah selesai adik-adik ini. Jadi Kak Esra kasih warna ini orange, warna coklat ya, warna hijau juga bunganya, dan warna pink ya. Jadi adik-adik ini yang sudah Kak Esra warnai, nanti punya adik-adik juga mungkin jauh lebih baik ya, jadi dibuat lebih baik nanti. Nah di sini adik-adik ada tulisannya ya. Ini ayat Alkitab yang diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 18. Tulisannya itu, Dear children, let us not love with words or speech, but with action and with truth. Jadi dia bilang di sini adik-adik, kasih itu nggak sekedar perkataan, nggak sekedar ungkapan atau kata-kata ya, tapi kasih itu butuh namanya
tindakan ya. Jadi mari kita hidup dalam kasih yang betul-betul untuk bertindak adik-adik ya. Jadi jangan sampai kita mengatakan mengasihi tapi kita nggak mengasihi sesama kita. Oke adik-adik ya. Jadi tetap mengasihi saudara, keluarga, papa, mama, dan juga teman-teman semuanya. Terutama Tuhan. Oke adik-adik, itu aja makna dari gambar kita pada saat ini, makna aktivitas kita, bagaimana kita bisa hidup dalam kasih. Oke, see you next time. Tuhan berkati. Tuliskan jawaban di kolom komentar atau kirim ke WA ya. Setiap jawaban yang benar akan mendapatkan reward. Nanti bisa ditukar hadiah loh. Jadi jangan lupa untuk tuliskan di komentar ya. Terima kasih.